Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adrianus Biasa. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita mau mendakwakan Islam, bagaimana sih kita mengajak orang kepada Islam, atau bagaimana sih kita mengajak orang kepada kebaikan tanpa menyinggung apa yang mereka yakini. Oke, jadi awalnya begini teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, semua agama itu baik, semua agama baik, semua ajarannya baik, ya, mengajak kepada kebaikan. Tapi kita ingin orang juga merasakan atau memperoleh kebaikan yang kita rasakan, ya, manusiawi seperti itu. Contoh, kita sedang punya makanan, ya, kita ingin berbagi sama orang tentang makanan kita, seperti itu. Contoh seperti itu, contoh kecilnya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa semua agama itu baik, jadi kita rincikan pembahasan ini kepada Islam, ya, karena saya Muslim. Jadi bagaimana cara saya seorang Muslim akan mendakwakan agama Islam kepada orang tua saya, contoh, atau kepada teman dekat saya, sahabat saya yang mungkin masih non-Muslim, ya. Nah, karena saya sayang sama mereka, maka saya ingin mengajak mereka. Tapi bagaimana caranya agar mereka tidak tersinggung atau mereka tidak marah ketika saya ajak. Nah, sebetulnya akan berbeda feedback ketika kita mengajak langsung dengan kita mengajak secara tidak langsung. Nah, mulai dari mengajak langsung dulu. Nah, ketika kita mengajak langsung orang kepada kebaikan, ya, tiba-tiba kita lagi ngobrol santai sama dia, terus tiba-tiba kita langsung ajak mereka gitu, bro, Islam itu begini loh, kamu tertarik gak sama Islam? Kamu mau gak? Islam itu seperti ini loh, Islam itu indah kalau dipelajari. Nah, pastinya orang akan tersinggung, ya. Jadi ini menurut saya orang akan tersinggung ketika Anda tiba-tiba membahas tentang ajaran Islam. Tiba-tiba misalnya langsung, ya, saya contohnya, saya langsung mengajak dia kepada ajaran Islam. Padahal sebetulnya tema awal lagi tidak berbicara tentang agama. Tiba-tiba kita langsung bahas tentang agama, ya mungkin dia akan tersinggung dan dia akan menolak. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita mengajak secara tidak langsung, bagaimana sih caranya kita mengajak secara tidak langsung? Nah, ini yang menarik. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan mendakwakan secara langsung itu cara kita, salah satu cara agar orang bisa memperoleh hidayah. Tapi kalau misalnya kita khawatir akan adanya orang yang tersinggung, contoh orang tua kita atau teman dekat kita akan tersinggung, menjauhi kita ketika kita mengajak secara langsung, maka kita usahakan bagaimana cara kita mengajak secara tidak langsung. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menunjukkan adab kepada saudara sudah ada diajarkan di dalam Islam, kepada orang tua, adab kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, lengkap sekali diajarkan di dalam Islam. Hanya sisa kita mengaplikasikannya saja. Nah, itu merupakan suatu ikhtiar kita untuk mengajak orang kepada agama Allah. Nah, mengajak secara tidak langsung artinya, nah, ketika Anda menunjukkan adab kepada teman yang sudah diajarkan di dalam Islam, ya, kita mendengarkan dia tanpa memotong perkataannya, lalu kemudian kita tidak menunjukkan sikap negatif sama dia, ya. Terus adab kepada orang tua, kita menghargai orang tua, kita menghormati orang tua, seperti itu. Jadi adab-adab yang sudah kita pelajari atau ilmu yang sudah kita pelajari, kita aplikasikan, kita tunjukkan sama mereka. Nah, itu merupakan suatu ikhtiar juga untuk mengajak kepada agama Allah tanpa kita harus mendakwakan Islam. Nah, kalau memang kita khawatir untuk mengajak orang kepada Islam, seperti itu saya dapatkan karena saya duduk di jadi saya mempelajari adab kepada orang tua, adab kepada saudara, ya, contoh seperti itu. Nah, ketika saya pelajari itu, saya pikir bahwa dengan mendakwakan Islam, dengan mengajak orang kepada agama itu tidak semerta-merta kita
mendakwah secara langsung itu, langsung mengajak orang. Tapi sebetulnya ada ikhtiar yang bisa kita lakukan tanpa mengajak, tapi hanya sekadar menunjukkan adab, menunjukkan sikap, menunjukkan akhlak seorang muslim. Nah, insya Allah dengan seperti itu, maka saudara Anda atau teman Anda atau orang tua Anda yang Anda ingin ajak kepada kebaikan, maka mereka akan tertarik dengan apa yang Anda pelajari. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan, ini menurut saya pribadi, itu merupakan salah satu cara kita untuk mengajak orang kepada kebaikan tanpa membuat mereka tersinggung. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah menunjukkan adab, kita sudah menunjukkan akhlak kita, nah mereka mau tertarik dengan tidak, atau mereka mau tersinggung, yang pasti mereka tidak akan tersinggung. Nah, artinya mereka mau tertarik dengan tidak, itu sudah urusan Allah. Sisa Allah yang membolak-balikan hati mereka. Yang penting niat di dalam hati, kita menunjukkan akhlak ini, menunjukkan adab ini adalah untuk mengajak dia kepada hidayah. Nah, insya Allah itu urusan Allah. Sisa Allah yang membolak-balikan hati mereka. Yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kepada agama Allah. Kalau memang kita khawatir akan menyinggung perasaan mereka. Nah, jadi ketika kita mengajak orang, yang pertama bisa saja dia menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dia menguji, ya, menguji. Yang ketiga, bisa saja dia menerima kalau memang dia sudah punya ketertarikan. Nah, dari 3 feedback ini sebetulnya mau dia menolak, mau dia menguji Anda saja, mau dia menerima, ya yang menerima sudah pasti memperoleh hidayah. Tapi antara dua ini, atau feedback dua ini, menolak dan menguji ini, insya Allah juga bisa memperoleh hidayah. Nah, seperti apa? Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, ketika dia menolak Anda mengajak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sudah saya jelaskan tadi, tapi dia sudah mendapatkan ibarat kita promosi itu, dia sudah mendapatkan teorinya, dia sudah mendapatkan ilmu, ya. Jadi contoh seperti itu. Nah, walaupun dia menolak, tapi dia sudah mendapatkan ilmu, teman-teman. Dia sudah mendapatkan ilmu, dan itu akan dia ingat. Walaupun dia menolak, tapi dia sudah mendapatkan ilmu. Dia sudah pernah dengar apa yang Anda ajarkan, dan insya Allah dengan ilmu itu bisa memperoleh hidayah. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau dia menguji. Nah, pada saat proses menguji, bisa saja argumen dia atau pendapat dia dengan pendapat Anda, antara agama dia dengan agama Anda, contoh, atau antara keyakinan dia dengan keyakinan Anda, itu saling diuji, saling menguji pengetahuan, ya. Nah, insya Allah yang lebih masuk akal itu, atau yang lebih mudah dimengerti, atau yang lebih jelas argumennya, insya Allah mungkin Anda yang lebih jelas argumennya, atau mungkin dia yang lebih jelas argumennya, insya Allah salah satunya bisa memperoleh hidayah. Nah, yang ketiga, menerima. Yang menerima pastinya orang yang memang tertarik dengan Islam, seperti itu. Jadi yang awal ini menolak, walaupun dia menolak, tapi dia sudah mendapatkan ilmunya, dan insya Allah dia akan bisa memperoleh hidayah. Nah, yang kedua, menguji. Nah, jadi menguji ini sebetulnya bagus, teman-teman. Bagus karena Anda bisa mengeluarkan argumen Anda di situ. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti hati mereka. Jelaskan secara sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi jangan jelaskan di luar batas kemampuan Anda, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa tawaran, ada beberapa masukan dari teman-teman yang lain, katanya kamu harus mendakwakan Islam, kamu harus mengajak orang kepada kebaikan, kamu harus mengajak orang memperoleh hidayah. Nah, saya berpikir begini, teman-teman. Saya ingin mengajak orang kepada hidayah, ingin mengajak orang kepada kebaikan, tapi saya takut melukai hati mereka. Jadi kalau saya tiba-tiba mengajak mereka, saya takut melukai hati mereka. Nah, seperti tadi, ya, yang bisa kita lakukan adalah hanya menunjukkan adab. Jadi kita tidak mengajak secara langsung, tapi kita mengajak secara tidak langsung.
kita menunjukkan adab, kita menunjukkan akhlak seorang muslim, ya, adab seorang muslim kepada orang tua contohnya, insya Allah dengan seperti itu maka mereka akan terketuk hatinya untuk memperoleh hidayah. Yang penting niat dalam hati, insya Allah tinggal Allah yang membolak-balikan hati mereka. Yang penting kita sudah ikhtiar. Oke teman-teman, sampai di sini video ini, mudah-mudahan jelas ya. Jadi mendakwakan Islam itu tidak harus dengan berbicara langsung di depan mereka, tapi dengan memperlihatkan adab. Itu juga salah satu ikhtiar kita juga untuk mengajak orang kepada agama Allah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.